punya tubuh yang kuat, mampu berlari cepat, bisa terbang tinggi, pemberani, bisa menyeruduk, gigitannya kuat, tanduknya panjang, pasukannya banyak, matanya tajam, berbisa, pukulannya keras, tendangannya mematikan, gerakannya lincah, ukurannya besar, dan berbagai kelebihan lainnya. Beberapa hewan mendominasi karena punya banyak kelebihan. Mereka jadi sosok yang serba bisa dan susah dikalahkan. Bahkan sebagian dianggap sebagai raja karena kelebihannya. Tapi tahukah kamu, jika hewan terkuat juga masih punya kelemahan? Nah, dalam video ini kita akan membahas kelemahan dari hewan-hewan terkuat. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel Dunia Binatang Liar. Tubuhnya besar, kulitnya keras dan tebal, larinya kencang, tenaganya kuat, punya julet tajam, bisa menyeruduk, serangannya berbahaya, dan berbagai kelebihan lain yang membuat badak dianggap sebagai salah satu hewan terkuat di bumi. Tapi tahukah kamu, jika badak punya kelemahan? Kelemahan badak adalah penglihatannya. Ada yang mengatakan bahwa jarak penglihatan badak hanya di kisaran 20 hingga 30 meter saja. Meski pendapat ini masih jadi perdebatan, tapi penglihatan badak yang terbilang buruk memang disetujui oleh para peneliti. Badak buta warna, matanya ada di sisi yang berbeda, dan hal itu menambah kelemahan pada penglihatannya. Untung saja, badak punya indera penciuman dan pendengaran yang baik sebagai pengganti dari penglihatannya yang buruk. Sebagai hewan terbesar yang ada di daratan, gajah punya banyak kelebihan yang membuatnya ditakuti. Mereka hampir tidak terkalahkan dengan kondisinya yang sangat tangguh. Nah, tahukah kamu apa kelemahan gajah? Kelemahan gajah adalah lebah, bukan singa, bukan harimau, apalagi tikus. Hewan besar itu malah takut pada lebah. Sebenarnya, gajah punya kulit yang tebal. Seharusnya sengatan lebah tidak mempan. Tapi ada beberapa bagian yang tipis dan sensitif, seperti telinga, sekitar mata, dan ujung belalainya. Jika ada sarang lebah di pohon, gajah tidak berani mengusik pohon itu. Jika ada lebah yang mendekat, gajah akan kabur. Bahkan, hanya suara lebah saja mampu membuat gajah kabur ketakutan. Kelemahan gajah itu berhasil dimanfaatkan. Demi menghindari konflik dengan gajah yang merusak pertanian, orang-orang memasang rumah lebah sebagai pagar pelindung. Dan ternyata cara itu berhasil untuk mengusir para gajah. Sebagai kucing besar yang hidup bersama pasukannya, singa jadi sosok yang sangat tangguh. Tak heran jika mereka disebut sebagai Raja Rimba. Hampir semua hewan di sekitarnya bisa dikalahkan oleh singa. Jadi, apa kelemahan singa? Ada beberapa kelemahan yang ada pada singa. Mulai dari kondisi lemah saat baru lahir, staminanya yang tidak bertahan lama, serangan penyakit, sifat egois dan tanpa ampun, keributan di dalam pasukan, dan bahkan badak. Singa memang kesulitan untuk memburu badak. Tapi kelemahan yang paling ditakuti kalau menurut admin adalah masa tuanya. Sang raja seakan enggan menua karena kondisinya yang melemah membuat pasukannya tidak lagi patuh. Mereka juga akan kehilangan tahtanya karena direbut oleh para pesaingnya. Keturunannya akan mati karena disingkirkan raja baru. Dan di masa senjanya, singa tua sangat tersiksa. Kondisinya yang lemah dan sendirian membuatnya tidak berdaya. Mereka tidak bisa memburu mangsa. Para pesaingnya tidak lagi takut. Singa tua bisa jadi bulan-bulanan para hyena. Belum lagi kelaparan dan kesepian yang perlahan membunuhnya. Masa tua memang jadi kelemahan bagi semua makhluk. Tapi bagi sang raja yang perkasa, itu terasa lebih menyakitkan. Karena mereka seperti ditinggalkan oleh pasukan dan keluarganya. Buaya adalah reptil dengan ukuran terbesar. Mereka jadi sosok yang sangat ditakuti, khususnya di dalam air. Serangan buaya jadi salah satu bahaya yang paling dihindari. Mulutnya yang panjang bisa terbuka lebar, deretan gigi tajamnya jadi senjata mematikan. Ditambah, mereka punya kekuatan rahang yang kuat, bahkan jadi salah satu yang paling kuat. Tapi mulutnya yang berbahaya itu juga jadi kelemahan buaya. Mereka memang punya gigitan yang kuat, tapi untuk membuka mulutnya, buaya butuh usaha keras. Ototnya terdesain untuk menjepit, bukan untuk membuka mulut. Dengan rahangnya, buaya bisa merembukan tulang dengan mudah, tapi kesulitan membuka mulut yang tertutup, walaupun hanya dengan lakban atau kain yang mengikatnya. Saat mulutnya dikunci, buaya tidak berdaya membukanya. Bahkan ada kasus di mana buaya terjebak dengan lakban di mulutnya, yang membuatnya hampir mati kelaparan. Ada banyak sekali kasus di mana rusa terjebak, entah di pagar, di pohon, di semak belukar, atau bahkan di kepala rusa lain.
Sebagian rusa memang punya antler yang panjang dan bercabang. Itu adalah kebanggaan para pejantan, sekaligus senjata alami mereka. Tapi antler itu juga bisa dibilang jadi kelemahan rusa. Rusa sering terjebak karena antlernya yang tersangkut. Beberapa mati mengenaskan karena antlernya. Bahkan ada yang bergerak dengan kepala musuhnya yang masih menyangkut di atas antler. Antler itu sendiri berbeda dengan tanduk. Tanduk hewan bisa terus tumbuh, tapi antler hanya tumbuh pada waktu tertentu. Antler juga rawan patah dan bahkan bisa copot. Kerabat paus ini jadi hewan yang unik. Mereka adalah herbivora, tapi punya mulut besar, gigi panjang, dan gigitan kuat. Kudanil hidup di dalam air dan seakan terjebak di dalam air. Mereka tidak bisa bertahan lama di luar air karena kulitnya sangat sensitif. Sinar matahari adalah kelemahan kudanil. Ketika mereka terlalu lama terpapar matahari, kulitnya akan terbakar dan mengeluarkan keringat merah seperti darah. Mereka juga akan mengalami dehidrasi. Jika tidak segera mendinginkan tubuhnya di dalam air, kudanil bisa mati kepanasan dalam waktu singkat. Cheetah merupakan hewan darat dengan lari tercepat. Kecepatannya lebih dari 100 km per jam, dan itu adalah kecepatan yang luar biasa. Tapi tahukah kamu, jika kecepatan cheetah juga jadi kelemahan mereka? Pasalnya, cheetah tidak punya stamina yang besar. Mereka hanya bisa memacu larinya selama beberapa detik saja, padahal kecepatan itu adalah senjata utamanya. Saat berlari, cheetah menghabiskan banyak energinya, tubuhnya jadi panas, dan mereka harus berhenti, istirahat, dan melemaskan ototnya. Karena jika terus memacu larinya dan melewati batas stamina, cheetah bisa mengalami masalah serius. Dengan batas stamina yang ada padanya, cheetah harus memperkirakan jarak dan peluangnya ketika melakukan pengejaran. Mereka harus melakukan perburuan dengan cepat supaya menghemat staminanya. Lumba-lumba punya indera pendengaran yang tajam, penglihatannya juga baik. Tapi mereka punya indera penciuman yang buruk. Saraf penciumannya tidak bekerja seperti hewan lain, membuatnya tidak bisa mencium bau seperti hewan lain pada umumnya. Kelemahan pada indera penciuman lumba-lumba membuatnya tidak bisa merasakan kondisi di sekitarnya dari bau yang ada. Mereka hanya bisa mendeteksi garam dengan indera penciumannya. Untung saja mereka masih punya indera lain yang seakan menggantikan kelemahannya dalam penciuman itu. Kita mengenal harimau dengan berbagai kelebihannya. Mereka adalah raja hutan dengan berbagai kehebatan. Kucing terbesar ini memang mengerikan. Tapi, harimau juga punya kelemahan. Ada yang mengatakan bahwa kelemahan harimau ada pada penglihatannya. Ada pula yang mengatakan bahwa indera penciumannya buruk. Tapi kalau menurut admin, kelemahan terbesar harimau ada pada sensitivitasnya. Mereka tidak tahan dengan geli. Ketika digelitik di beberapa bagian yang sensitif, harimau yang puas itu akan berubah, seperti kucing kecil yang manja. Tapi jangan coba-coba menggelitik harimau tanpa keahlian khusus. Bisa-bisa mereka menyerangmu. Itulah beberapa kelemahan yang ada pada hewan-hewan terkuat. Beberapa kelemahan mereka adalah sesuatu yang terkesan remeh dan sukar dipercaya. Masih banyak hewan lain yang punya kelemahan yang tidak terduga. Mungkin saja nantinya akan kita bahas lagi di lain kesempatan. Misalnya, apakah benar kelemahan dinosaurus adalah meteor? Semoga bermanfaat. Makasih udah nonton dan mohon maaf jika masih banyak kesalahan.